Ada satu orang dengan kekaisaran di bawah pimpinannya yang bukan hanya ngubah peta dunia secara total, tapi juga ngubah iklim dunia. No, bukan pemanasan global, tapi justru sebaliknya, pendinginan global. Dia pun juga nggak tahu warisan dari kekaisarannya itu bisa mengubah iklim dunia. Dan orang ini adalah Genghis Khan dan kekaisaran Mongolnya. Kita mungkin udah familiar ya dengan Genghis Khan dan kekaisaran Mongol. Kekaisaran terluas kedua dalam sejarah manusia. Kekaisaran Mongol bisa meluaskan daerah kekuasaannya dengan cepat di bawah pimpinan Genghis Khan. Yang nggak dipungkiri juga lewat metode yang brutal. Banyak yang jadi korban, kota dibakar. Tapi di balik itu, invasi Mongol ini mengurangi kadar CO2 di atmosfer dengan lumayan signifikan. Tapi gimana sebuah kekaisaran yang dikenal brutal dari 700 tahun yang lalu itu bisa mengubah iklim bumi? Kekaisaran yang besar ini nggak muncul seketika aja. Semuanya berawal dari anak yang bernama Temujin atau Temucin. Nah, dia ini lahir di tahun, ada yang bilang di tahun 1155, ada yang bilang di tahun 1162. Nah, dia ini anak dari ketua suku yang bernama Yesugei. Nama Temujin sendiri berasal dari nama ketua suku yang ayahnya pernah kalahin waktu itu. Sukunya dia itu nomaden, suka berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka berpindah-pindah itu menyesuaikan musim. Maka dari itu rumahnya berbentuk seperti ini, tenda yang bisa dibongkar kapan aja. Dan karena kebiasaan berpindah-pindah tempat ini, suku mereka nih jadi jago banget untuk berkuda. Dari geografi daerahnya, itu padang rumput yang luas banget. Dan di sana itu ditinggali bukan hanya oleh sukunya si Temujin aja, tapi banyak juga suku-suku yang lain menyebar tuh di daerah sana. Antara suku ini, mereka suka berperang satu sama lain. Nah, jadi skill berperang seperti memanah itu terlatih banget. Bahkan ya, ayahnya si Temujin ini, dia meninggal karena diracun oleh suku lain pas Temujin masih berumur 9 tahun. Dan ini ngebuat kehidupan si Temujin ini menderita. Karena haknya untuk meneruskan sebagai ketua suku itu diambil orang. Karena dia dianggap masih terlalu muda. Keluarganya dia jadi miskin, struggle banget lah pokoknya di awal kehidupannya si Temujin ini. Nah, singkat cerita, si Temujin makin dewasa, dia berhasil tuh ngerebut haknya dia sebagai ketua dari sukunya. Dan mulai dari situ dia datang ke suku-suku lain dengan tujuan untuk membangun sebuah persyarikatan atau aliansi di bawah pimpinannya si Temujin ini. Nah, yang gak mau gabung sama aliansinya dia, ya bakal dibantai sama dia. Ada satu strateginya dia yang brilian banget yang ngebuat suku-suku lain itu akhirnya pada takluk sama dia. Jadi dia bakal naikin pangkat seorang prajurit berdasarkan kemampuan menggunakan sistem merit nih, yang sebelumnya menggunakan sistem keturunan. Dan yang diangkat pangkatnya nih, kalau habis perang, harta rampasan perang yang didapat itu jadi lebih banyak. Oh, tentu ini ningkatin spirit dan motivasi prajurit militernya si Temujin. Nah, pasukan-pasukan yang ditaklukin ini disebar sama dia di tempat yang berbeda-beda, biar mereka nggak bisa bersatu dan menjatuhkan si Temujin ini. Dan strateginya ini ngebuat si Temujin akhirnya bisa mempersatukan banyak suku di bawah pimpinannya dia. Di tahun 1206, akhirnya ofisial nih, Temujin diangkat jadi Khan. Jadi Khan itu emang sebuah gelar. Jadilah dia Genghis Khan dan dimulai era kekaisaran Mongol. Di sini dia nggak puas cuman mempersatukan suku-suku nomaden di daerahnya dia. Dia ingin terus meluaskan daerah kekuasaannya dengan militer yang kuat dan orang-orang nomaden yang jago berkuda, jago memanah. Ini ngebuat Genghis Khan dan pasukannya dengan cepat bisa menaklukkan banyak wilayah. Kekaisaran Mongol memperluas wilayahnya yang awalnya dari daerah Khawarizm sampai ke utara Cina, Beijing, Korea, dan Asia Barat sampai ke Caspian Sea hanya dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Ya tentu karena militer mereka yang lebih superior. Bahkan setelah kematian Genghis Khan di tahun 1227, kekaisaran Mongol ini masih diteruskan oleh anak-anaknya. Dan wilayah kekuasaan Mongol pun terus meluas sampai di puncaknya di tahun 1279. Dan wilayah kekuasaannya itu seluas ini. Dan mereka nguasain 22% daratan bumi. Dan dalam periode penaklukan yang dilakukan oleh kekaisaran Mongol, terutama di bawah pimpinan Genghis Khan ini ya, wah mereka brutal banget cuy. Tapi nggak selalu brutal loh, mereka kadang datang dengan damai, ngirim surat ke sebuah kota untuk tunduk aja lah udah ke kekaisaran Mongol ini. Nah kalau nurut, mereka bakal masuk ke kota itu dengan damai. Bahkan mereka membolehkan memilih pemimpin dari orang mereka sendiri. Tetap membiarkan kultur budaya, agama yang udah ada di sana itu tetap berjalan semestinya. Itu kalau nurut. Kalau enggak, kota-kota dibakar, orang-orang dibunuh.
Apalagi kalau ada pembawa pesan dari Kekaisaran Mongol yang ngirim surat tadi, itu justru dibunuh, wah habis tuh kota. Kalau ada yang pernah nonton film 300 ya, kan emang pembawa pesan tuh meskipun dari pihak musuh emang nggak boleh dibunuh ya. Nah kalau ada yang seperti ini kejadian, di bawah pimpinan Genghis Khan, wah udah habis tuh kota. Dalam periode penaklukan Kekaisaran Mongol, diperkirakan ada 40 juta orang yang meninggal dalam waktu yang relatif singkat. Nah ini yang menjadi penyebab perubahan iklim. Jadi apa hubungannya? Pertama, kenapa perubahan iklim ini bisa terjadi? Pemanasan global yang terjadi saat ini dikarenakan oleh polusi-polusi industri yang menggerakkan dunia kita saat ini. Contohnya, pembakaran batu bara untuk memasokkan listrik. Dan era industri ini baru ada sejak revolusi industri di abad 18. Dan kita percaya bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia itu mulai dari situ. Tapi ilmuwan bernama Julia Pongratz membantah itu, bahwa sebenarnya perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia itu udah mulai dari ketika manusia mulai bercocok tanam. Nah, untuk manusia bisa bercocok tanam, kita perlu ladang yang luas. Maka dari itu manusia sering membuka hutan untuk dijadikan ladang pertanian. Nah jadi gimana caranya? Justru Genghis Khan dan Kekaisaran Mongolnya malah mendinginkan global. Nah Julia Pongratz dalam penelitiannya melihat keempat event sejarah. Pertama, The Black Death di Eropa pada abad 14. Yang kedua, jatuhnya dinasti Ming di Cina pada akhir abad 17. Yang ketiga, penaklukan benua Amerika oleh orang Eropa pada abad 16 dan 17. Yang keempat, invasi Mongol pada abad 13 dan 14. Apa kesamaan dari empat peristiwa sejarah ini? Jawabannya adalah adanya populasi yang hilang dalam skala yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Nah, Julia Pongratz ini ingin melihat pengaruh dari peristiwa sejarah tadi terhadap kadar CO2 yang ada di atmosfer. Julia Pongratz dan tim penelitiannya, mereka melihat jejak karbonnya nih. Ditemukan bahwa dari keempat peristiwa sejarah ini, nggak ada yang mempengaruhi konsentrasi CO2 di atmosfer secara signifikan kecuali invasi Mongol. Nah karena di periode penaklukan yang dilakukan oleh Kekaisaran Mongol yang meninggalkan 40 juta korban itu, hal ini menyebabkan ladang pertanian yang luas itu terbengkalai dan berubah jadi hutan lagi. Dan hutan itu penting karena pepohonan punya kemampuan untuk menyerap karbon dioksida atau CO2 di udara lewat proses fotosintesis. CO2 ini salah satu gas rumah kaca yang bikin panas bumi kejebak di atmosfer. Semakin banyak CO2, makin panas nih bumi kita. Semakin sedikit, bumi bisa lebih sejuk. Nah, reboisasi yang terjadi ini menyerap sekitar 700 juta ton karbon dari atmosfer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Julia Pongratz, ini setara dengan jumlah karbon yang dihasilkan masyarakat global setiap tahunnya dari bensin. Dari penaklukannya Genghis Khan, dia secara nggak sadar menyebabkan turunnya kadar CO2 karena memberi waktu alam untuk healing, untuk reboisasi. Gokil gak? Kalau saat ini kita memproduksi polusi secara gila-gilaan yang menjadi penyebab pemanasan global saat ini, Genghis Khan dan Kekaisaran Mongolnya justru menjadi penyebab turunnya kadar CO2 di atmosfer yang menjadi pendinginan global, tanda kutip ya. Tapi ya dengan cara yang brutal sih, genosida. Ya nggak bener juga sih menghilangkan nyawa seseorang, apalagi segitu banyak. 40 juta orang itu 10% dari populasi manusia saat itu. Kalau dibandingin sama sekarang, ada 8 miliar orang. 10%-nya itu 800 juta orang. 40 juta orang yang meninggal itu bukan cuma statistik. Tiap orang itu punya kehidupan sendiri, punya keluarga sendiri, dan cerita uniknya sendiri. Jadi memang gak ada yang sebanding harganya dengan nyawa manusia. Kita manusia itu makhluk bumi yang punya kemampuan yang signifikan untuk mengubah iklim global, ke jalan yang buruk maupun yang baik. Jadi kita sebagai manusia itu punya kekuatan untuk merubah iklim. Mungkin kita satu-satunya spesies yang punya kekuatan itu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau gue ada salah-salah dalam video ini, boleh koreksi gue di kolom komentar. Thank you for watching. See ya.